rambut, yang mana amalan ini setelah kita sholat fardu, kita pegang, kita punya dada, kita baca alam nasrah sampai selesai. Itu kita memohon ya Allah, jika aku memiliki masalah, jika aku memiliki kesulitan, Allah memberikan kemudahan di dalamnya. Sampai jadi Nabi Muhammad SAW pernah berkata di dalam hadisnya, tidaklah suatu orang yang mana orang tadi ditimpa daripada musibah, ditimpa daripada rasa sakit, ditimpa daripada masalah-masalah kesumpakan, gelisah atau apapun, walaupun hanya duri yang menusuk kaki kita, semua itu pasti Allah akan mengampuni dosa kita berkat itu. Jadi kita tanamkan hadis itu di dalam diri kita supaya apa? Supaya kita punya hati lapang, kita punya hati senang. Kenapa? Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita niatkan semuanya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan pasti Allah akan memberikan gantian yang lebih baik daripada musibah yang kita dapat. Dikatakan inna ma'al usri yusra, di dalam kesulitan ada kemudahan. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, semoga aku mendapatkan hari ini, aku mendapatkan masalah. Semoga besok di kemudian hari Engkau gantikan masalahku ini dengan beribu-ribu kali lipat jawaban yang lebih baik daripada ini. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepada salah satu temannya, apakah engkau ingin tahu wanita yang mana dia termasuk daripada ahli surga? Maka temannya tadi berkata, bala, aku ingin tahu siapa dia. Maka beliau menunjuk ada seorang wanita hitam, yang mana wanita hitam ini begitu, gimana kalau pandangan kita bukan pandang fisik ya, tapi gitulah. Nah ini sampai berkata dia dulu pernah mendatangi daripada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau datang kepada Nabi Muhammad, ya Allah, ya Rasulullah, aku sesungguhnya memiliki penyakit epilepsi atau ayat, yang mana jika kambuh penyakit ini maka akan terbuka auratku, ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, aku akan mendoakanmu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakitmu. Dan pilihan yang kedua, lau syi'ti sabarti walatil jannah. Apabila engkau bersabar, maka Allah akan memberikanmu pahala dan surganya. Maka wanita ini gak pikir panjang, dia langsung berpikir, asbir, aku akan bersabar. Tapi aku memohon ya Rasulullah, engkau doakan aku jika penyakitku ini kambuh tidak terbuka daripada auratku. Jadi balasannya sabar ini gak main-main, balasannya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memohon kepada Allah, ya Allah, dengan kesabaran kita, aku memohon ridhomu ya Allah, ridhonya daripada Nabi besar Muhammad SAW. Jika kita sudah mendapatkan ridho dari mereka semua, apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, Allah akan membantu kita. Kalau misalnya kita sudah gak kuat nih punya masalah ini, misalkan ada aja masalah, pasti kita ada, kenapa kok begini? Kita memohon kepada Allah, kita memohon kemudahan Allahumma ya latif ya qadir nas'aluka lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Ya Allah, aku memohon diberikan kelembutan dalam menghadapi takdir-takdirmu. Dulu ada namanya Hatim Al-Asram. Hatim Al-Asram ini dulu kalau zaman haji dia pasti nangis. Dia pasti nangis. Kenapa nangis? Karena dia gak mampu untuk berangkat haji. Dia bingung, dia nangis. Sampai anaknya bertanya, wahai abah, kenapa kok abah ini nangis? Dia datang musim haji, abah ini nangis kenapa? Maka dijawab oleh Hatim Al-Asram, abah ini ingin berangkat haji. Abah ini ingin datang ke Baitullah, datang berziarah kepada makamnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi abah tidak punya nafkah dahaban wa iyaban. Mungkin jika abah berangkat mungkin bisa, tapi abah tidak punya sanggup lah ibaratnya buat orang-orang di rumah ini. Jadi haram kalau misalnya kita ada uang untuk haji, tapi kita tidak ada tinggalan untuk orang di rumah, maka kita tidak diwajibkan untuk berangkat haji. Maka kata anaknya, berangkat bah, berangkat. Tapi bagaimana dengan nafkahmu wahai anak-anak? Kami rela, kami ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sepakat keluarganya, maka Hatim Al-Asram ini berangkat haji. Tapi dia berangkat haji gak bakal uang sama sekali, sedikit pun gak bawa uang, gak punya uang. Sampai di pertengahan haji dia berangkat bersama kafilah rombongan pedagang-pedagang yang kaya. Sampai salah satu saudagar yang paling kaya ini dia sakit. Sakit yang mana sudah didatangkan dokter dari manapun. Datangkan dokter ini spesialis tetap tidak bisa menyembuhkan penyakitnya saudagar yang paling kaya ini. Sampai salah satu temannya berkata, di dalam rombongan kita ada orang alim, ada orang soleh namanya Hatim Al-Asram. Kita minta doa kepada orang soleh ini, insya Allah Allah akan mengabulkan doanya karena dia adalah orang yang soleh.
Setelah itu didoakan oleh Hatim Al-Asam, subhanallah sembuh penyakitnya. Kasih kesembuhan bukan Hatim Al-Asam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya berkat doanya Hatim Al-Asam. Maka saudagar yang kaya tadi berkata kepada Hatim Al-Asam, apakah engkau ini pergi haji? Iya. Apakah engkau memiliki uang untuk engkau sampai ke sana? Tidak, sama sekali aku memiliki uang. Maka saudara yang kaya tadi berkata, aku yang menanggung makanmu, minummu dari kota Madinah sampai engkau, dari Makkah, Madinah sampai engkau kembali ke rumah lagi. Maka setelah itu Hatim langsung sujud syukur langsung di hadapannya berkata, ya Allah, engkau telah menunjukkan kebesaranmu kepadaku. Aku berharap engkau menunjukkan kebesaranmu juga pada orang-orang yang berada di rumahku. Jadi setelah sehari dua hari ditinggal, anak-anak yang tadinya di rumah yang tadinya kuat, sok-sokan kuat, tadi bilangnya nggak apa-apa, nangis, gak ada makanan. Sampai mamanya, kamu ini sok-sokan kok. Coba gitu, tahu gitu kan nggak usah suruh berangkat. Abah kan gini kan kelaparan jadinya nangis. Susah kan kita gini sampai semuanya ngeluh, sampai ada anak yang paling kecil. Anaknya yang paling kecil dia bilang, Bu, sekarang saya mau tanya Bu, yang ngasih kita rezeki Abah atau Allah? Abah itu apa? Abah itu yang diberi rezeki. Maka anaknya berkata, yang dikasih rezeki pergi, tapi yang ngasih rezeki masih ada. Kenapa kita takut? Maka ini anak kecilnya anak yang hebat. Anak kecil bisa nasihati ibunya dan kakak-kakaknya supaya dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nggak lama